Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa rahasia di balik keharmonisan pasangan suami istri yang tampak selalu bahagia? Ternyata, jawabannya bisa jadi lebih dekat dari yang Anda kira, bahkan tersembunyi di balik pintu dapur rumah sendiri. Disinilah, di antara aroma rempah-rempah dan kehangatan suasana rumah, rahasia cinta dan kebahagiaan pasangan bisa terjaga dan tumbuh. Halo ayah dan bunda, siapa sangka kunci hubungan suami istri yang penuh kehangatan dan kedekatan ternyata bisa ditemukan di dapur, tepat di antara rempah-rempah yang sering kita gunakan sehari-hari. Dapur bukan hanya tempat memasak, tapi juga bisa menjadi ruang untuk mempererat ikatan cinta. Sejak zaman dahulu, berbagai budaya di seluruh dunia telah memanfaatkan rempah-rempah sebagai afrodisiak alami. Rempah-rempah seperti jahe, saffron, kayu manis dan cengkeh dipercaya mampu meningkatkan gairah, memperbaiki suasana hati, dan bahkan mempererat hubungan emosional antara pasangan. Apa yang kita konsumsi setiap hari ternyata sangat memengaruhi kualitas hidup, termasuk dalam urusan keintiman dan keharmonisan rumah tangga. Makanan yang kita pilih bisa menjadi sumber energi, kebahagiaan, dan bahkan memperkuat ikatan batin dengan pasangan. Penurunan libido atau gairah dalam hubungan itu sangat wajar terjadi, apalagi di tengah kesibukan, stres pekerjaan, kelelahan, atau perubahan hormon seiring bertambahnya usia. Namun, jangan khawatir, karena ada banyak cara alami untuk mengatasinya tanpa harus langsung mencari solusi kimia. Sebelum buru-buru mencari obat-obatan, coba tengok dulu dapur Anda. Alam sudah menyediakan apotek lengkap yang bisa membantu meningkatkan vitalitas dan keharmonisan, hanya dengan bahan-bahan alami yang mudah ditemukan di rumah. Jahe dan saffron misalnya, sudah terbukti secara ilmiah dapat membantu meningkatkan vitalitas, memperbaiki mood, dan menambah keintiman dalam hubungan. Kandungan aktif di dalamnya mampu merangsang sirkulasi darah dan memberikan efek relaksasi yang sangat dibutuhkan pasangan. Di episode ini, kita akan membahas bagaimana rempah-rempah bekerja, resep praktis yang bisa langsung dicoba di rumah, serta tips nyata untuk menjaga kehangatan dan kebahagiaan dalam hubungan suami istri. Semua bisa dimulai dari dapur Anda sendiri. Anggap saja ini adalah kelas memasak spesial, di mana setiap resep yang Anda buat bersama pasangan bukan hanya menambah cita rasa makanan, tapi juga memperkuat keharmonisan rumah tangga. Memasak bersama bisa menjadi momen intim yang menyenangkan dan penuh makna. Jadi, siapkan catatan Anda, ajak pasangan ke dapur, dan mari mulai petualangan rasa, cinta, dan gairah yang baru. Semua dimulai dari dapur rumah Anda sendiri. Pertama, jahe. Jahe bukan cuma untuk masuk angin, efek hangatnya juga bisa membangkitkan vitalitas. Jahe mengandung gingerol, senyawa aktif yang meningkatkan sirkulasi darah dan kadar testosteron. Testosteron penting untuk libido, baik pria maupun wanita. Jahe juga stimulan peredaran darah, membantu aliran darah ke organ vital. Aroma jahe sebagai aromaterapi bisa membangkitkan energi dan suasana intim. Studi menunjukkan minyak esensial jahe meningkatkan aliran darah ke area vital. Jahe memang serbaguna untuk kesehatan dan keintiman. Bagaimana jahe bekerja? Gingerol melebarkan pembuluh darah, melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh. Ereksi pada pria dan sensitivitas pada wanita sangat bergantung pada sirkulasi darah yang baik. Jahe mendukung proses alami tubuh, bukan memaksa seperti obat kimia. Sirkulasi lancar juga meningkatkan kenyamanan dan kenikmatan bercinta. Antioksidan dalam jahe melindungi sel penghasil hormon testosteron. Kadar hormon seimbang menjaga gairah tetap menyala. Jahe bekerja dari banyak sisi sirkulasi, hormon, dan efek hangat yang menenangkan. Paket lengkap untuk kebahagiaan bersama. Saatnya praktik. Salah satu cara paling sederhana untuk menambah kehangatan dalam hubungan adalah dengan membuat teh jahe cinta. Mulailah dengan menggeprek jahe segar, lalu rebus bersama air hingga aromanya harum dan menenangkan. Setelah itu, tambahkan madu alami dan perasan lemon segar untuk rasa yang lebih segar dan manfaat kesehatan yang maksimal. Teh jahe ini bukan hanya menghangatkan tubuh, tapi juga bisa menjadi momen spesial yang mempererat ikatan dengan pasangan. Nikmati teh hangat ini bersama pasangan sebelum tidur, sambil berbincang ringan atau sekadar menikmati keheningan malam. Kebiasaan kecil seperti ini bisa menjadi rutinitas yang dinanti-nanti setiap hari, menciptakan suasana intim dan penuh kasih. Selain teh, jahe juga sangat mudah diolah ke dalam berbagai masakan. Tambahkan irisan jahe ke dalam tumisan sayur, sup ayam,
atau bahkan nasi goreng favorit Anda. Jahe akan memberikan aroma dan rasa yang khas, sekaligus manfaat kesehatan ekstra seperti meningkatkan daya tahan tubuh dan memperlancar peredaran darah. Coba juga resep ayam jahe madu. Lumuri potongan ayam dengan jahe parut segar, tambahkan madu, kecap manis, dan sedikit merica, lalu panggang hingga matang dan harum. Hidangan ini cocok untuk makan malam romantis di rumah. Jika Anda atau pasangan kurang suka rasa jahe yang terlalu kuat, buatlah infused water jahe dengan tambahan lemon atau daun mint. Minuman ini terasa lebih ringan, segar, dan tetap menyehatkan. Minum infused water jahe sepanjang hari untuk menjaga vitalitas dan semangat. Ingat, kuncinya adalah konsistensi dalam menjalankan kebiasaan sehat ini, bukan seberapa banyak yang dikonsumsi. Untuk suasana yang lebih romantis, gunakan aromaterapi. Teteskan minyak esensial jahe ke dalam diffuser, lalu campur dengan aroma lavender atau ylang-ylang. Nyalakan diffuser sebelum tidur untuk menciptakan suasana sensual dan menenangkan. Aroma jahe dapat membantu mengurangi rasa lelah, meningkatkan energi, dan membuat malam terasa lebih spesial. Semua langkah ini sangat praktis, sehat, dan bisa menjadi cara romantis untuk menunjukkan perhatian pada pasangan. Jadikan bahan-bahan alami seperti jahe, madu, dan lemon sebagai simbol cinta dan kepedulian di rumah. Dengan menjadikan ritual-ritual sederhana ini sebagai bagian dari keharmonisan harian, Anda dan pasangan bisa terus menyalakan api asmara setiap hari, menciptakan hubungan yang hangat, sehat, dan penuh cinta. Sekarang, giliran saffron, rempah termahal, dijuluki emas merah. Saffron sudah lama digunakan sebagai afrodisiak dan penambah mood di berbagai budaya. Cleopatra pun konon mandi saffron sebelum bertemu kekasihnya. Penelitian modern membuktikan saffron meningkatkan libido, mood, dan fungsi seksual. Senyawa crocin dan safranal dalam saffron meningkatkan serotonin dan dopamin di otak. Saffron efektif sebagai antidepresan alami dan penyeimbang suasana hati. Bagi wanita, saffron membantu lubrikasi dan mengurangi nyeri saat berhubungan. Crocin dan safranal dalam saffron menjaga kadar serotonin tetap tinggi, membuat mood lebih stabil dan bahagia. Kondisi mental positif adalah fondasi gairah seksual. Studi menunjukkan saffron memperbaiki frekuensi dan durasi ereksi pada pria, serta meningkatkan gairah dan kepuasan pada wanita. Saffron juga membantu sirkulasi darah dengan merelaksasi pembuluh darah. Kandungan mineral seperti seng, magnesium, dan selenium mendukung produksi hormon dan relaksasi otot. Saffron bekerja secara holistik, mood, sirkulasi, dan nutrisi. Solusi alami untuk meningkatkan kualitas hubungan intim. Efeknya terasa untuk pria dan wanita. Jadikan saffron ritual mewah bersama pasangan. Susu emas saffron, hangatkan susu, masukkan 3-5 helai saffron, diamkan, tambahkan madu, nikmati sebelum tidur. Tambahkan saffron ke nasi untuk warna dan aroma eksotis. Teh saffron mawar. Seduh teh, masukkan saffron dan kelopak mawar kering. Kombinasi saffron dan mawar adalah ramuan cinta yang sempurna. Pastikan membeli saffron asli, helai merah tua, bukan bubuk. Saffron asli melepaskan warna kuning keemasan perlahan. Investasi kecil pada saffron asli adalah investasi untuk keharmonisan. Nikmati ritual ini untuk malam yang tak terlupakan. Sedikit saffron, efeknya luar biasa. Meski alami, jahe dan saffron harus digunakan dengan bijak. Konsumsi secukupnya, 1-2 cangkir teh jahe atau 5-10 helai saffron per hari. Mulai dari dosis kecil, amati reaksi tubuh. Beli saffron dari penjual terpercaya. Jika masalah libido berlanjut, konsultasikan dokter. Hindari konsumsi berlebihan. Jahe bisa iritasi lambung, saffron dosis tinggi bisa berbahaya. Ibu hamil dilarang konsumsi saffron berlebihan. Rempah adalah pendukung, bukan pengganti diagnosis medis. Keseimbangan, komunikasi, dan gaya hidup sehat tetap utama. Ketiga, mari kita selami ilmu di balik reputasi romantis pala. Rempah kecil ini ternyata menyimpan rahasia besar yang telah dikenal sejak zaman kuno. Banyak budaya di dunia memanfaatkan pala bukan hanya sebagai bumbu dapur, tapi juga sebagai ramuan untuk meningkatkan keintiman dan suasana hati. Tapi apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita saat pala dikonsumsi? Pala mengandung senyawa aktif seperti myristicin dan eugenol yang bekerja dengan merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan aliran darah ke berbagai organ tubuh, termasuk organ reproduksi. Senyawa ini juga berperan dalam melepaskan hormon-hormon yang membuat kita merasa lebih rileks dan bahagia.
Tak heran, pala sering disebut sebagai afrodisiak alami. Aliran darah yang lancar itu penting banget buat respons seksual, makanya pala efektif. Dengan sirkulasi yang lebih baik, tubuh jadi lebih siap merespons rangsangan dan menciptakan pengalaman yang lebih intim. Selain itu, efek hangat dari pala juga membantu tubuh merasa lebih nyaman dan santai. Penelitian menunjukkan pala meningkatkan perilaku seksual dengan merangsang sistem saraf. Studi pada hewan dan manusia membuktikan bahwa konsumsi pala secara teratur dapat meningkatkan gairah, memperbaiki mood, dan bahkan memperkuat ikatan emosional antar pasangan. Dia kaya konduktor, menenangkan stres dan kecemasan, dan menyetel tubuh untuk keintiman. Dengan menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol, pala membantu pikiran dan tubuh lebih fokus pada momen kebersamaan, bukan pada kekhawatiran sehari-hari. Antioksidan pala melawan stres oksidatif, mendukung libido yang sehat. Kandungan antioksidan ini juga menjaga kesehatan sel-sel tubuh, sehingga energi dan vitalitas tetap terjaga. Ini pendekatan yang menyeluruh, menawarkan penyetelan alami untuk sistem keintiman tubuhmu. Pala tidak hanya bekerja secara fisik, tapi juga secara emosional dan mental, menciptakan harmoni dalam hubungan. Pala adalah teman yang lembut dalam menciptakan simfoni gairah. Dengan sentuhan alami dan manfaat yang menyeluruh, pala bisa menjadi rahasia kecil untuk hubungan yang lebih hangat dan penuh cinta. Hubungan pala dengan serotonin, neurotransmitter rasa senang, itu menarik banget. Dia nggak langsung menyuntikkan serotonin, tapi mendukung jalur-jalurnya, bikin rileks dan ningkatin mood. Ketenangan mental ini penting banget buat keintiman, apalagi buat wanita. Pala bantu membersihkan pikiran yang kusut, menciptakan ruang buat koneksi. Dia adalah peningkat mood alami, menciptakan suasana positif buat keintiman. Efek pala itu halus dan terintegrasi. Nggak dipaksakan. Dia menghilangkan penghalang, membiarkan keinginan alami bersinar. Pala meletakkan dasar untuk pengalaman intim yang sangat terhubung. Gimana cara pakai pala? Mulai dari makananmu, tapi ingat secukupnya itu penting. Sedikit aja udah cukup, kebanyakan bisa bahaya. Taburkan sedikit di kopi pagi, teh, atau susu hangatmu. Pala cocok banget sama makanan manis dan gurih. Bikin oatmeal, saus, dan sup makin enak. Anggap aja dia sebagai rempah pelengkap, nambah kehangatan tanpa bikin rasa lain kalah. Hindari jumlah banyak. Efek terbaik didapat dari penggunaan kecil yang konsisten. Perlakukan tubuhmu dengan hati-hati, kayak menyiram tanaman pelan-pelan. Pala adalah rempah yang kuat. Hormati dia, dan dia akan menghormatimu kembali. Manfaat pala nggak cuma soal rasa, aromanya juga kuat. Pakai minyak esensial pala di diffuser buat menciptakan suasana yang menenangkan dan sensual. Aromanya mengurangi kecemasan, memberi sinyal kalau ini waktunya untuk bersantai dan terhubung. Bikin minyak pijat romantis dengan minyak esensial pala dan minyak pembawa. Aromaterapi dengan pala menciptakan lingkungan yang meningkatkan keintiman. Mari kita buat resep romantis dengan pala. Siapkan hidangan utama dengan saus krim. Tambahkan sedikit pala untuk kehangatan. Untuk makanan penutup, coba apel panggang atau fondue coklat dengan sedikit pala. Minuman pala hangat adalah penutup malam yang sempurna, melanjutkan tema aromatik. Aroma pala menyebar di rumahmu, memperkaya cerita malam itu. Libatkan rasa dan penciuman, menciptakan pengalaman romantis yang menyeluruh. Pala adalah bagian yang halus tapi kuat dari pengalaman bersama. Ini tentang menenunnya ke dalam kain malammu, bukan dosis tunggal yang kuat. Kita harus bahas risiko pala. Pala itu kuat, hormati dosisnya untuk menghindari racun. Jumlah besar bisa menyebabkan keracunan pala, dengan gejala parah. Dosis beracun mulai sekitar 1 sendok teh, tetap pada jumlah kuliner. Konsumsi berlebihan bisa merusak malam romantis dan butuh bantuan medis. Penggunaan jangka panjang dalam jumlah besar bisa merusak hati dan sistem saraf. Konsultasi dokter jika kamu punya kondisi medis atau sedang hamil. Nikmati manfaat pala dengan aman, hormati kekuatannya. Keempat, cengkeh, rempah mungil dengan aroma kuat, ternyata afrodisiak alami yang legendaris. Sejak dulu, cengkeh dipercaya membangkitkan energi dan hasrat berkat kandungan eugenol yang merangsang saraf dan meningkatkan aliran darah. Efeknya, sirkulasi lancar, tubuh lebih siap untuk momen intim. Selain fisik, aroma cengkeh juga menenangkan pikiran, mengurangi stres, dan menciptakan suasana sensual.
Cara mudah menikmatinya, seduh 2-3 butir cengkeh dengan air panas, tambahkan madu atau lemon, dan nikmati bersama pasangan. Atau tambahkan masakan favorit Anda untuk aroma hangat di rumah. Kuncinya, konsistensi, bukan kuantitas. Biarkan keajaiban si kecil pedas ini bekerja perlahan dalam rutinitas Anda. Manfaat cengkeh didukung sains, bukan sekadar cerita lama. Rempah kecil ini telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional di berbagai budaya, namun kini penelitian modern mulai mengungkap rahasia di balik kehebatannya. Cengkeh bukan hanya bumbu dapur, tapi juga sumber senyawa aktif yang berpotensi besar untuk kesehatan. Studi pada hewan menunjukkan ekstrak cengkeh meningkatkan aktivitas seksual dan kadar testosteron, hormon penting untuk gairah pria dan wanita. Penelitian ini memberikan harapan baru bagi mereka yang ingin meningkatkan vitalitas secara alami. Selain itu, cengkeh juga diketahui dapat membantu menjaga keseimbangan hormon tubuh, yang berperan penting dalam kesehatan reproduksi dan energi sehari-hari. Eugenol dalam cengkeh juga antioksidan, membantu melawan stres oksidatif yang bisa menurunkan vitalitas. Antioksidan ini bekerja dengan cara melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, sehingga tubuh tetap bugar dan sistem imun lebih kuat. Tak heran jika cengkeh sering dijadikan bahan utama dalam ramuan herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Cengkeh bersifat vasodilator ringan, membantu aliran darah ke organ vital. Dengan sirkulasi darah yang lebih lancar, nutrisi dan oksigen dapat tersalurkan dengan lebih baik ke seluruh tubuh, termasuk ke organ-organ penting yang berperan dalam fungsi seksual dan metabolisme. Efek hangat yang Anda rasakan adalah tanda sirkulasi tubuh yang lebih aktif. Sensasi ini seringkali membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi, terutama saat cuaca dingin atau setelah aktivitas fisik. Namun, penelitian pada manusia masih terbatas, jadi gunakan cengkeh sebagai suplemen gaya hidup sehat, bukan obat instan. Penting untuk memahami bahwa manfaat cengkeh akan lebih optimal jika dikombinasikan dengan pola hidup sehat secara keseluruhan. Imbangi dengan pola makan baik, olahraga, dan komunikasi dengan pasangan. Kesehatan seksual dan vitalitas tidak hanya bergantung pada satu faktor, melainkan hasil dari gaya hidup yang seimbang dan hubungan yang harmonis. Sains mendukung tradisi, tapi gunakan dengan bijak. Selalu konsultasikan dengan tenaga kesehatan jika Anda memiliki kondisi medis tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan lain. Selanjutnya, mari bahas aturan aman menggunakan cengkeh agar manfaatnya bisa dirasakan tanpa risiko yang tidak diinginkan. Cengkeh memang bermanfaat, tapi jangan berlebihan. Konsumsi berlebihan bisa menyebabkan iritasi lambung, mual, atau diare, terutama bagi yang perutnya sensitif. Mulailah dari dosis kecil, 2 hingga 4 butir cengkeh per hari sudah cukup. Jangan pernah konsumsi minyak cengkeh secara langsung, bisa berbahaya bagi hati. Minyak cengkeh hanya untuk aromaterapi dan harus diencerkan. Jangan oleskan cengkeh ke area intim, bisa menyebabkan iritasi parah. Manfaat cengkeh didapat dari konsumsi wajar atau aromaterapi, bukan aplikasi langsung ke kulit. Jika muncul gejala tidak nyaman, hentikan penggunaan. Setelah paham aturan mainnya, saatnya kenalan dengan pasangan cengkeh kayu manis. Kelima, kayu manis, rempah beraroma manis dan hangat, dikenal sebagai afrodisiak lembut sejak zaman kuno. Aromanya menenangkan, membantu meruntuhkan ketegangan, dan meningkatkan keintiman. Kayu manis melancarkan sirkulasi darah, terutama ke area perut dan panggul, meningkatkan sensitivitas organ intim. Aroma kayu manis memicu hormon oksitosin, hormon cinta yang memperkuat ikatan emosional. Cara praktis, taburkan kayu manis di oatmeal, kopi atau teh, atau gunakan minyak esensial kayu manis di diffuser kamar tidur. Ciptakan suasana romantis dengan aroma yang membuai. Kayu manis bukan hanya soal rasa, tapi juga suasana. Nikmati kehangatan dan kedekatan yang tercipta. Kayu manis tak hanya harum, tapi juga didukung sains. Penelitian menunjukkan kayu manis membantu mengatur gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin, energi stabil, gairah pun terjaga. Cinnamaldehyde dalam kayu manis membantu melancarkan aliran darah, fondasi fungsi seksual sehat. Studi juga menunjukkan aroma makanan manis seperti kayu manis bisa meningkatkan aliran darah ke organ vital. Manfaatnya bersifat kumulatif, bukan instan. Konsistensi adalah kunci. Tambahkan sedikit kayu manis ke rutinitas harian untuk hasil optimal. Sains mendukung, tapi tetap gunakan dengan bijak.
Ingat, ada batasan agar manisnya tidak berubah jadi pahit. Kayu manis nikmat, tapi jangan berlebihan. Kayu manis kasia mengandung kumarin tinggi, yang bisa merusak hati jika dikonsumsi berlebihan. Batas aman, maksimal setengah sendok teh kayu manis kasia per hari, atau pilih kayu manis Ceylon yang lebih aman. Konsumsi berlebihan juga bisa sebabkan iritasi mulut dan interaksi dengan obat diabetes atau pengencer darah. Gunakan kayu manis sebagai penambah rasa, bukan suplemen harian tanpa pengawasan. Jika punya kondisi medis, konsultasikan dengan dokter sebelum rutin konsumsi. Nikmati manisnya kayu manis dengan bijak dan aman. Sekarang, mari gabungkan kekuatan cengkeh dan kayu manis dalam resep praktis. Gabungkan cengkeh dan kayu manis untuk harmoni rasa dan manfaat maksimal. Kedua rempah ini bukan hanya memperkaya aroma dan cita rasa, tapi juga membawa banyak manfaat kesehatan, seperti meningkatkan imunitas dan membantu relaksasi. Dengan bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur, Anda bisa menciptakan suasana hangat dan penuh cinta di rumah. Coba teh cinta, minuman sederhana yang bisa jadi andalan setiap hari. Seduh teh favorit Anda, lalu tambahkan 2 butir cengkeh, sepotong kayu manis, dan irisan jahe segar. Setelah itu, beri madu secukupnya untuk sentuhan manis alami. Minuman ini tidak hanya menghangatkan tubuh, tapi juga menenangkan pikiran dan mempererat hubungan. Nikmati bersama pasangan untuk momen hangat dan intim. Sambil menyeruput teh, Anda bisa berbincang santai, saling bertukar cerita, atau sekadar menikmati kehadiran satu sama lain. Ritual kecil seperti ini bisa memperkuat ikatan emosional dan menciptakan kenangan manis di rumah. Atau buat coklat panas afrodisiak, lelehkan dark chocolate dengan susu segar, lalu tambahkan kayu manis dan cengkeh. Aduk rata hingga tercampur sempurna, lalu sajikan dalam cangkir cantik. Minuman ini cocok untuk malam spesial, memberikan sensasi hangat dan rasa yang memanjakan lidah. Untuk aromaterapi, campur minyak esensial kayu manis, cengkeh, dan jeruk manis di diffuser kamar tidur. Kombinasi aroma ini tidak hanya menenangkan, tapi juga menciptakan suasana romantis yang mendukung keintiman. Aroma hangat dan sensual ini membantu relaksasi, mengurangi stres, dan meningkatkan mood. Anda dan pasangan bisa menikmati waktu santai bersama, membiarkan aroma rempah memenuhi ruangan dan membawa ketenangan. Ritual sederhana ini bisa jadi pemanasan sebelum momen berdua. Menyiapkan minuman atau aromaterapi bersama dapat menjadi aktivitas menyenangkan yang mempererat hubungan, sekaligus menciptakan suasana intim di rumah. Jangan ragu untuk berkreasi dengan resep sesuai selera. Anda bisa menambah rempah lain, mengganti jenis teh, atau mencoba variasi rasa baru. Yang terpenting, nikmati prosesnya bersama pasangan dan ciptakan momen kebersamaan yang berkesan. Jadikan rempah ini bagian dari rutinitas kebersamaan Anda. Dengan sentuhan sederhana, hari-hari biasa bisa berubah menjadi lebih spesial, penuh kehangatan dan cinta yang tumbuh setiap hari. Kelima herbal tersebut bukan obat instan, tapi pendukung gaya hidup harmonis. Gunakan sebagai bumbu, teh, atau aromaterapi. Aman, alami, dan menyenangkan. Kunci utama, moderasi dan konsistensi, mulai dari dosis kecil dan perhatikan reaksi tubuh. Gunakan sesuai anjuran dan jangan melewati batas aman. Jangan konsumsi minyak cengkeh atau kayu manis secara internal, dan jangan oleskan ke area sensitif. Konsultasikan dengan dokter jika punya kondisi medis khusus. Jadikan rempah ini pelengkap, bukan pengganti komunikasi dan kebersamaan. Sudah siap mencoba? Bagikan pengalaman atau resep favorit Anda di kolom komentar.